ya. Dibuka bagus. Langsung. Cek sound. Assalamualaikum ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Jadi malam ini enggak apa-apa bang. Kita lebih formal sedikit karena banyak yang nonton ini. Ada 1 juta viewers. Jadi begini bang. Tidak bang, lebih bagus supaya orang tahu. Jadi begini. Jadi malam ini Rongrong ini membahas jadi seperti podcast ya, membahas tentang pengamen. Enggak apa-apa bang, udah. Ya. Oh, baiknya dibawa. Oh, didekatin aja. Boy, bantuin dulu. Cek, 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 nggak ada. Cek, 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 nggak ada. Oh iya, ada. Jadi membahas masalah pengamen ini. Tadi ini definisi jadi definisi pengamen ya. Ya menurut Bang Cike ini bagaimana bang? Ini kecil suaranya kok. Nggak apa-apa bang. Ini gini, nah ini gini. Aja. Ini gini. Kan lu bertanya definisi pengamen menurut gua kan? Menurut gua definisi pengamen tuh Hah? Menurut gua ya. Ya, ini menurut versi gua ya. Kalau berbeda itu terserah, ya itu pendapat kalian, silakan debat ya. Kita berdebat adu argumen di situ. Kalau menurut gue itu ngemis ya. Itu ngemis dibalut dengan istilah jual suara. Ya. Menurut gua. Ntar lu gini gua. Jadi pengamen itu apa? Pengemis yang dibalut dengan jual suara. Iya bentar pulang. Oh. Ya. Jadi menurutmu boy, bagaimana nih boy? Ya, jadi menurutnya ini Bang Cike, bahwasannya itu menurut Bang Cike itu pengamen itu adalah pengemis yang dibalut dengan menjual suara. Gimana? Kenapa nggak jadi Bang Cike bisa ambil Pertama, yang gue lihat di jalan seperti itu pertama ya. karena satu lagu nggak rampung gitu. Bukan, kita kan bicara dasarnya dulu ya. Jual ya, kata kalimat jual itu berarti kan berarti kita bicara supply and demand. Ada yang membutuhkan, ada yang memberi ya. Sekarang kalau ngamen, siapa yang butuh, siapa yang memberi? Coba tolong jelasin dulu ya. Ketika lu ngedatengin warung, apa orang warungnya minta? Apa yang ngunjung itu minta? Tolong dulu iringin saya pakai suara lagu. Enggak. Di situ ada unsur sedikit memaksa. Lu tiba-tiba lu datang, assalamualaikum. Supply and demand. Kita bicara jual itu supply and demand. Ada yang membutuhkan, ada yang memberi. Iya. Saya beri, kamu kasih saya balasan. Begitu jual ya. Jual beli itu begitu ya. Iya. Transaksi ya. Sekarang kalau ngamen apa yang dijual? Ya, suara Apa yang itulah, Bang. Begini. suara apa? Nah, Memangnya yang makan itu di warung pecel lele itu minta suara. ya untuk Ayo. Jelasin dulu. kalau menurut saya Bang, begini. Menurut gua versi gua itu ya. Nah, kalau jual itu Bang, Ah. tidak menjual sesuatu barang, namanya menjual ya. Ya. Jual aja. Ya. Maksudnya kalau ada yang membeli ya syukur, kalau tidak ya tidak. Belinya itu kayak mana? Hah? Definisi belinya kayak mana? Begini, sebenarnya amin yang saya baca sejarahnya pernah saya baca ya, kalau saya nggak salah lupa. Ya. Dulu itu Bang, pada saat zaman apa ya? Saya nggak tahu zaman apa, pokoknya lupa ya. Ya. Jadi ceritanya ada orang dari timur barat kan, itu kayak musafir, ya. Dia memang pembicaranya itu terus
sejarahnya jalan kaki dari jauh gitu, terus karena mereka sengaja untuk menghibur di situ, jadi mengamen itu banyak jenisnya. Ada juga mengamen dengan tarian. Jadi, Kalau sirkus iya. Kalau kata gua sirkus ya, iya. itu termasuk ngamen. Ya, enggak. Kok sirkus Tidak, ngamen gimana? tidak. Lu jangan mengeneralisir. Tidak. Jangan semua hal lu jadiin ngamen. Tapi konsepnya beda, Bang. Iya, yang kita bicara ini kan ngamen Iya, orang begini. datang bawa gitar dari jalan atau ide. Oh, yang dibahas itu ya. Iya, jangan mengeneralisir. Jadi begini, Bang, kalau ngamen Itu kalau bahasa dulunya kalau nggak salah bukan ngamen itu ninja. Apa ninja itu? Mengerti bahasa ngamen bahasa dulu. Ninja. Iya, ninja. Ninja. Hah? Punya gua bukan. Jangan main angkat. Sorry bang. Tadi kan berarti Ya, udah kan, tadi. Beda dengan penyanyi lain ngejob kalau itu bukan ngamen. Ya, beda ya. Jangan dulu lagu lah. Iya, enggak. Misalnya lu pestaan ya, ada organ tunggal, gua panggil penyanyi, nah itu ngejob namanya, bukan ngamen coy. Ya, beda ya. Ada yang membutuhkan di situ, ada yang request. Tolong dong saya dikasih hiburan ya, pesta acara saya ini. Ada yang request, ada yang membutuhkan. Kita jual jasanya. Betul, terjadi transaksi di situ. Tapi namanya bukan ngamen, ngejob. ngamen juga banyak. Jangan semua lu samain, Ya, semua jadi ngamen, tahu. jangan. Tidak, mengamen juga. Iya, yang kita bicara ini ngamen di jalan. Begini, Bang. Yang saya tahu itu. Nah. Jadi potong dulu ya. Ada beberapa memang perhatian ya, yang tahu itu. Pertama itu ada memang yang selesai maksa, ada juga yang selesai lagunya ala kadarnya kan. Kayak makan bener dan jadi orang pertama makan. Tidak, tapi ada juga pengamen, Bang, yang tidak minta, mereka itu di warung ya. Di warung. Jadi mereka tak minta, sama aja yang lewat dikasih virusnya gitu. Sekarang ini ya, pengemis. Ada yang maksa, ada yang juga yang nggak maksa, ada yang minta cuma gini aja, ada yang nggak ngomong malah, ada yang ngucap assalamualaikum. Gitu. Pengemis ya, lebih sopan deh, ngucapin ayat loh, ya kan? Ya, berdoa. Ya. Kita nggak kok, dia cuma. Oh. Boy, menurut lo, Boy. Menurut lo, Boy. Jangan semua ditarik jadi satu ini, enggak. Kita bicaranya kan orang ngamen di jalanan itu, apalagi yang kucung-kucung depan mobil, itu udah ngemis sudah. Iya, manusia silver itu sama. Jadi saya pasaran tadi begini, Bang. Ngamen itu banyak maksudnya ada yang ngamen, betul-betul ngamen yang baik dan sopan. Jadi mereka itu nggak minta, Bang. Ada dosen yang itu. Iya, masalahnya. Yang ngasih nggak Iya. nggak apa-apa. Iya, masalahnya. Nggak ngasih juga nggak apa-apa, dia nggak maksa. Masalahnya itu supply and demand ya. Jual itu, kata dasar jual itu berarti Ya karena ini Bang, jadi kata dasar jual. Nah, kalau mereka pernah iya. kalau mereka nggak jual, Nanti dulu, jangan langsung kau bungkus tertarik. Ada juga yang orang kasihan iba, ada juga. Jangan kau bilang tertarik. Ada yang juga iba, kasihan. Ada. Iya. Menurut Bang Cipet, yang katanya Iba kasihan tadi, ini kan suaranya maaf ya, pas-pasan gitu ya. Iya. Memang kau tahu isi hati orang. Ketika ngasih kau duit, kau tahu isi hati orang kayak mana. Ada juga yang kasih duit, ganggu aja dalam hatinya kan. ada pening. Iya pening. Ada. Karena kita nggak bisa nerjemahin hati orang, ya kan? Kita cuma berpikirannya positif aja, ya kan? Kita berpikirannya positif aja. Semoga orang ikhlas, kan itu, iya. Tapi ya itu. Iya. Jangan disamain dengan ngejob. Kalau orang di kafe ngejob. Kafe yang minta. Tapi misalnya Bang, menurut Abang ini, yang ngamen yang saya ngomongin kayak gitu gimana itu? Menurut Abang ya, Iya. yang ngamen nggak minta, pokoknya nyanyi aja dus gitu. Tetaplah itu ngemis.
Iya, orang jalan-jalan itu juga ngemis itu juga sama dia. Ngarepin ini. Kau kalau nanti deket lebaran, Berarti bahasa abang, ngemis itu ngarepin ya? berharap belas kasihan orang. Iya. Dengan mengkondisikan diri, ya kan? Tukang parkir juga sama, banyak itu yang begitu. Tukang parkir. Iya. Apa benar dia mau jaga benar-benar? Nggak juga. Kecuali yang resmi ya. Aku belanja ke Indomaret Tapi kalau 3.000 dia gitu. melakukan terhibur, 5.000 gitu ya. Harus bayar parkir 2.000 itu kayak mana itu konsepnya coba? Berapa persen dari yang saya belanja harus saya keluarin? Ya. Padahal tanpa kehadiran dia pun nggak masalah. Iya. Justru tak ada kehadiran dia itu justru mengganggu. Pak kalau dengan Pak Uga, Iya. kalau Pak Uga gimana? Sama lah, bukan tugasnya. Pak Uga yang di jalan Iya, bukan tugasnya. Polisi tugasnya LLAJ. Jangan kau ngambil tugas yang bukan tugasmu. Orang yang Pak Oga itu berharap apa coba? Berharapnya apa? Bekasi iya, belas kasihan orang sama berarti definisi. Kan tanpa dia bantu pun orang bisa belok. Tapi dia setidaknya mengurangi risiko. Enggak. Tanpa ada mereka nggak ada pun buktinya masih lancar aja jalan itu. Ya, malam. Iya. Tetap jalan tapi kan tetap ada dengan atau tanpa mereka dunia ini tetap jalan. Nggak perlu profesi itu sebetulnya. Iya. Kakinya dia naik. Iya. Dan katanya bilang satu. Dengan atau tanpa profesi Pak Oga, dunia ini tetap jalan kok sebetulnya. Tetap jalan. Jadi sebetulnya nggak dibutuhin amat. Cuma karena memang dasar orang cari peluang. Ya. Cari peluang supaya Sepakat dong kita. memang kita ini karena mayoritas muslim memang lebih peka terhadap berbagi, itu bedanya ya, makanya belas kasihan tuh lebih ekstra. Nah itu yang sering dimanfaatin dengan oknum. Contoh Banyak loh pengamen bang. mereka bersertifikat, nggak bisa mereka mangkal kalau belum pegang surat itu izinnya ya. Kau nggak usah bicara luar negeri kalau kau belum pernah ke sana ya. Ya. Sudah bang. Kemana? Saya sudah ke Romania. Hah? Tempatnya terbesar. Mana ini paspormu? Apa? Paspormu mana? Saya mau sekarang. Ya enggak. Kasih bukti bahwa kau udah pernah ke sana. Ya. Jadi nggak cuma ini. Ya. Pinjam apa? Mau kau bicara udah ke Alaska pun aku kalau cuma ucapan aku nggak bakal percaya 100%. Ya. Pinjam apa yang mana? Ayo. Mau lihat apa di Facebook? Pengamen di luar negeri beda. Saya sudah ke sana pak. Iya. Ke Ceko. Ya terus kau bilang sama gitu. Tidak di sana itu Ya. 2 hari. Saya tidak tahu kalau sudah bersertifikat atau tidak ya. Ya. 2 hari waktu saya jalan-jalan ke sana sebelum festival. 1 minggu cuma ya. Saya jalan-jalan kan. Situ. Jadi di situ ada kayak pengamen gitu bang. Jadi dia tas ikannya itu dia pakai dia gelar barunya nih. Nih ya, satu ya. Pengamen luar negeri, dia kalau nggak punya skill dia nggak boleh tampil. Karena rata-rata pengamen luar negeri lihatlah, ahli semua dalam bidangnya. Mau dia main gitar, mau dia cuma gebuk-gebuk rongsokan, pasti dia ahli pinter. Beda dengan orang kita. Bentar, aku potong nih. Sebenarnya nggak penting kita bahas secara luar negeri, karena kita belum pernah kesana semua. Iya. Udah dalam negeri aja. Itu di sana itu begitu, harus ada standarnya. Baru keluar izinnya dia yang mangkal di mana tempatnya. Ada batas waktunya juga. Beda dengan Indonesia, nggak punya skill pun, gagu pun bisa kalau kita. Ya. Jangan disamain ya. Tuh, jauh. Jadi ngambil nih menurut abang, menurut versi abang. Iya di Indonesia. Di Indonesia Iya. jauh dengan ngemis. Iya, dibalut Artinya ngemis yang dibalut dengan musik. dengan istilah jual suara. Jual suara itu ya, kalau gue yang benar kata gue pas
pilkada itu, nah jual suara kita dicoblosin, nah itu dapat duit kita 200 gitu satu suara. Nah itu betul jualan, terjadi supply and demand. Di sana butuhin suara, gue dapet feedback, nah itu jual beli transaksi. Suara gue diambil. Tapi kalau Begini, kayak Bang, enggak, kita bagian- cerita yang ini lagi dari apa yang badut-badut itu, apakah orang belas kasihan gitu? Badut tuh bukan pengamen, ntar dulu jangan lo generalisir, jangan semua Kita kan ngomong jangan belas semua kasihan, bidang ya. lo tarik seolah-olah ngamen, bukan. Itu hiburan. Pengamen itu kan setahu aku kan diberi orang, nah itu kita ngamen itu namanya. Ya enggak lah, ngamen tuh yang kalau menurut KBBI ngamen tuh ya orang yang ini Musik lah, Ya. musik lah ya. manusia silver tuh bukan ngamen, ngemis itu begini gini itu sama ngemis juga. Iya. Rasa sedihnya apa? Hah? Rasa sedih apa? Dengan atau tanpa ada di orang di lampu merah pun jalan tuh tetap. Ya. Iya. Iya kan kita bicara. Sekarang kalau dia jual dan beli ya kan, yang dia jual apa coba? Yang dia jual apa sehingganya ya orang yang kena lampu merah ini harus ngasih duit? Kan begitu. Ayo, harus ada alasannya. Dan jangan lupa, Nah. Bang, tadi menurut abang tadi seperti apa? Jual beli begini, hukum jual beli sebenarnya Ah. terjadi adalah bila mana kedua belah pihak menyepakati dan disetujui. Iya. Nah, Tapi kalau mengemis enggak? jadi kayak kembali ke pengamen ya, Bang. Hmm. Jadi begini. Nah, ini siapa si pengamen ini? Contoh si saya. Iya. Pengamen ini. Saya menjualkan suara. Hmm. Jadi kalau mereka menyepakati semangat dengan suara bagus deh. Artinya mereka gila. Yang mana? Yang di mana? Yang suara saya yang ngamen. Enggak, yang di mana posisimu? Kalau posisimu di kafe, kamu berarti sedang ngejob, bukan ngamen. Kalau di sini ibaratnya kau sedang ngejob, bukan ngamen. Jadi kalau saya kasih uang itu yang harus kota-kota itu bayaran. Iya, kau sedang ngejob. Itu tips. Kalau orang terhibur kasih duit. Ya, Sama juga pengamen itu. beda. Beda. Kalau di sini menyediakan. Ya, beda ya. Beda. Ada yang nanggep nih, yang nanggep. Ya. Kalau ngamen di pinggir jalan yang datang-datang ke warung, siapa yang nanggep? Orang kadang belum makanan belum mateng, toto. Woi, es udah cangcung. Woi, bener dulu. Iya. Tapi kalau yang tidak minta itu bagaimana, Bang? Walaupun orang ngemis pun nggak minta, cuma gini. Jangan tetap minta. Jangan kata kembali. Iya, iya. Minta. Kembali ke kata minta. Nih ya, Minta kalau itu ada sebentar yang lagi, begini, Bang. sebentar lagi puasa ya. Biasanya Begini, ya, di Lampung saya ini paham. penuh manusia karung nih. Nah, saya paham, Bang. Kata meminta itu. Eh, memohon. Memohon dan mengada. Ya. Mengada atau mengada kayak jadi kayak begini apa. Jadi kalau misalnya Bang ya ada pergerakan visual yang terjadi seperti begini kan. Jadi Iya. Kalau misalnya kayak yang saya bahas ini Bang adalah pengamen yang tidak meminta, bagaimana menurut Abang yang kuota di depan nyanyi Ih, terus. ada nggak pengamen yang selesai nyanyi dia langsung pergi? Pasti dia begini dulu nih. Kalau nggak dia gini dulu. Yang saya bahas Bang, yang saya bahas ini tolong didengarkan. Iya. Yang saya bahas jangan apa pengamen. Iya kan visualnya kan? Tidak, mereka nyanyi terus ada Ah. pertanyaan. Ah. Dia tak minta. Banyak begitu di Makassar. Banyak. Di mana? Di warung. Iya, di warung. Di warung kayak gini. Bukan di warung makan, warung bakso, Ya itu kan berarti yang punya warung yang ngadain. yang punya warung tidak. Hmm. Begini sebentar ya. Biasa yang terjadi. Bang, Hmm. ini kan saya ini jalan Bang. Saya Hmm. jalan ke sini Hmm. pernah dan sekali. Yang punya warung minta nggak? Ini sebentar dulu ini dipotong dulu Bang. Ah. Nah, kalau kita makan di warung, ini Bang ada yang kasih di warung dulu. Ah. Saya minta tolong Bang, boleh jelaskan di sini. Oh ya, enggak apa-apa deh. Nah, berarti dapat izin. Oh ya. Ya, dapat izin dari yang punya kan? Berarti memang yang punya menyediakan. Ya. Beda. Jadi tempat ada Iya. Sama kayak sini, Bung menyediakan. Ini Iya. harus minta izin bersama. Iya. Iya, betul. Menyediakan berarti. Kalau yang punya sudah silakan. Iya. Berarti yang punya ini bersedia menyediakan hiburan Nah, musik. terus Hmm. uang yang dikasih itu uang apa itu? Ya
Itu tip, itu sebutnya Dan nama tip. saya tetap namanya apa? Hah? Nama saya ini sebagai apa ini? Ngejob itu namanya ngejob, hiburan. Posisimu di rumah makan. Iya, bukan ngamen. Bukan. Lain kalau kau nggak diundang, tanpa hujan, tanpa angin, tanpa tato, cus datang. Nah, itu ngamen. Saya jadi tekstil yang punya warung. Enggak, sebagai contoh gini deh. Pernah kita orang lakuin nggak ada space, nggak ada tempat. Yang punya neraka menau. Kita buat tempat, duduk di depan, nggak bangun, nggak berdiri, stay di situ lah. Kita main. Jadi lebih tekor lah ya kira-kira ya. Bukan. Pasar Kita apa? seni. Kotak. Kita buat kotak. Kita stay. Bagaimana menurut abang ini? Kalau itu kita kan nggak minta. Di ruang terbuka ini kayak tidak malam melihat atau Itu perform. Itu perform namanya. Pertunjukan. Tunjukkan. Iya, sama kayak badut-badut itu nah perform. berarti konsep nggak ada di bang. Kita kalau bicara ngamen tuh lain definisinya. Iya. Cuma kan orang kan kadang enteng nyebutnya, Mau ngamen dulu di kafe ini, di hotel ini ngamen. Betulnya bukan ngamen tuh karena dia mau ngecilin ini aja, biar nggak kelihatan sombong. Di lapangan begitu berarti namanya perform. Iya. Pertunjukan. Gua mau ngamen di Hard Rock kan, itu kan maksudnya dia ngecilin ini biar nggak nyombong. Kalau di Hard Rock tuh bukan ngamen, perform, Dia ngejob. pertunjukan, ngejob. Beda. Bener kan? Terpatahkan. Saya itu pernah lakukan begitu bang. iya. Artinya di alun-alun Jogja. Gue juga pernah, tapi dalam unsur terpaksa. Ya, ketika gue di rantauan dan kondisi keuangan ini mengharuskan gue dengan berbagai cara, gue harus dapat duit buat gue memenuhi kebutuhan gue, makan segala macam, ya. Gue 22 tahun loh merantau, ya. Jadi kenyang gue segala macam itu yang gue lakuin. Bang, menurut abang ini definisinya itu gimana nih? Ada tuh yang apa namanya? Semakin biasa kan? Juga ngamen. Enggak, dia enggak nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah dan semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Ya ngamen itu. Gitu. Iya, bisa, kan? ngamen itu. Ngolek. Nggak ada yang ngarep nggak? Dia bukan ngamen, dia ngemis. Ngemis itu, iya. Dia minta. Kita pakai gitu. Dan Oknum itu paling banyak di Indonesia. Kalau kau ke puncak ya, itu kalau ngelihat Arab, wih cepet betul anak-anak tuh gini. sebenarnya ngamen tuh gak kawan. Seandainya dia datang, dia kayak gini, ada yang datang, nyanyi. Setelah dia nyanyi, misi Pak, kayak sekarang aja, ada yang datang. Atau misalnya kita lagi ngobrol, Iqbal datang pagi kita, Bang, misi dan lagu sini, udah selesai dia kita liatin. Oke Om, terima kasih. Dia pergi. Itu ngamen. Cuman kalau dia selesainya dia Om, kayak gini, Om, itu ngemis. Oh iya, betul. Bedanya. Cuman kalau dia datang, siap, selamat malam, ini saya mau coba begitu. Udah nyanyi, nggak ada nih yang bungkus atau kotak begini. Itu ngamen. Kalau dia sempat ada keluar begininya, itu ngemis. Tapi kalau misalnya ini Bang Cik, abang lagi ya, ngobrol tadi ya, terus kalau datang yang pakai gitar, Ya. terus Ya, itu dia, tadi. dia bilang, oh boleh nggak saya bro? Nah, terus kalau orangnya yang itu bilang silakan, itu apa namanya? Kalian dulu. Hah? Ya ngamen. Ngamen. Asal dia jangan ngeluarin, dia jangan begini ya. Iya. Jangan begini nih.
Kita di sini kan buka kotak orang kasih. Ya. Apa kau kelilingin kotaknya di sini enggak kan? Seikhlasnya orang aja mau ngasih tip. Iya. Iya. Nah, selesai udah ganti topik lagi yang lain. Kucing. Kucing. Iya, kucing. Jadi kau percaya dengan apa yang kau baca ya di internet pertama kan bahwa kucing itu dari gimana, coba jelasin dulu. Dari bersihnya Kan Apa bersihnya apa? kan itu hari banyak makanan Oh, Meng. beres. Banyak makanan yang bisa. Dari mana, Meng? Gue, Bang. ya ini dia rekan kita lagi live. Widih. Baru datang. Ya, Partner, ini korban Gimana, Meng? Ada gitar, Meng. korban kita berikutnya. belum ini. Ini korban kita selanjutnya. Agak sini dong, Meng. Udah kelihatan kamera. Iya. Enggak mau malu. Korban kita selanjutnya. Enggak, ini kan dia bicara, dia dengerin ceramah di YouTube. Di YouTube kan? Dan di YouTube dan Di mana? beberapa, dan Di- beberapa ya. juga. Dan cerita itu saya dapat dan begini Bang Ciki. Ya, menurut keyakinan yang kau dapat, informasi yang kau dapat kayak mana? Dari kecil Ah. dan beberapa narasumber yang saya dapat. Dari narasumber yang kau dapat, ya. Dari berita seperti ini Ya. Dan di YouTube itu kan jawabannya semua sama, pertama bagaimana. Jawabannya kayak mana? Kucing Jawaban itu saya, kucing itu dari bersihnya itu. bersihnya singa. Kucing itu. Iya. Nih, gua jelasin dulu pertama ya. Kucing berasa kau membaca menurut cerita dan yang kau yakini, Iya. kau percaya kucing itu dari bersinnya apa? Singa. Begini bang, saya potong dulu bang. Ah. Saya mendengar cerita itu kan percaya bang, kan dipahami. Hmm. Jadi saya mendengar itu dari beberapa narasumber itu yang saya dapatkan. Ah. Nah, yang jadi sekarang ini pembahasan di sini menurut abang itu argumen orang itu dan di YouTube itu benar apa enggak gitu. Dan tolong Iya, kasih saya supaya iya. itu menjadi bahan pertimbangan perbandingan untuk saya. Oke, gitu loh. oke, oke. Dan bagi saya, Oke. ya. Jadi pertama gini ya. Apa Bung, ini Bung, 3 hewan yang nggak dilahirin tuh unta Nabi Saleh, domba Nabi Ibrahim, Ibrahim. satu lagi Ini ada onta, domba, sama itu yang nggak dilahirin. iya ada 3. Ada 3 hewan nih. Ya. Keledai. Keledai siapa? Keledai. Keledai siapa? Keledainya lupa. Keledainya Nabi apa gitu. Keledai pokoknya keledai. Coba gua lihat dulu di Google ya. Keledai Nabi bukan Nabi Muhammad. Bu. Lupa keledai. Muhammad, bro. Iya, burung ada 7. Kalau nggak salah. Keledai Nabi. Iya, kalau nggak salah. Buruknya Nabi Muhammad Iya. 5 itu 5. 5 hewan yang nggak dilahirin. Apa-apa. Itu yang ngebantu Nabi. Dalam kelima. Lato-lato. Ada nih. Oh, sama tongkatnya Nabi Musa. Keledai ada kartunya. Enggak. 3 hewan tuh tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, ya. Tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Ular itu udah hewan ya. Dombanya Nabi Ibrahim ketika dia nyembelih Ya, Ismail, ya, berubah jadi domba, sama untanya Nabi Saleh. 3 itu. Ya. Selebihnya kau bicara hewan kucing kan? Hewan yang gua yakini dan yang menurut logikanya untuk berkembang biak itu ya dia harus melalui proses pembuahan. Kalau nggak dia begini ya, kalau nggak dia bertelur, kalau nggak dia beranak, kalau nggak ada juga parasit yang membelah diri. Ya. 3 itu prosesnya. Gua belum pernah sekalipun dengar di dunia ini
ada makhluk hewan yang melahirkan melalui bersin, ya. Melalui bersin satu ya. Terus logikanya aneh. Terus nggak dicatat dia di Al-Quran. Kalau untanya Nabi Saleh tercatat dia di Al-Quran. Gue nggak bisa ngebantahnya, dia tercatat di Alkitab. Dombanya Nabi Saleh juga, dombanya Nabi Ibrahim juga ini tercatat di Al-Quran. Tungkatnya Nabi Musa jadi ular tercatat di Al-Quran. Kalau kucing bersin dari singa itu nggak tercatat di Al-Quran. Jadi kecil ininya, apa namanya? Yang cerita saya ini berarti dia ini omdo. Bukan omdo, ya itu mungkin keyakinan mereka, ya. Tapi keyakinan itu kan harus diuji lagi, valid nggak nih, ya kan? Valid. Ketika lu ngomong, ya, menyatakan sesuatu, pernyataan itu harus diuji dulu, valid nggak yang kalau dia nggak valid, nggak kuat argumennya, ya nggak bisa dipercaya, gitu. Tapi balik lagi, percaya nggak percaya itu balik individunya. Kalau gue meyakini gue nggak percaya, tapi kalau Bung atau Boy mau mempercayai itu silakan. Kita nggak bisa memaksakan orang kehendak untuk percaya sih sama gue, lu percaya sih, nggak bisa. Iya, itu berdasarkan logika masing-masing. Tapi ini bang, kenapa biasanya kucing begitu bisa beda-beda itu bang? Kalau itu kan masalah posisi iklim ya. Kalau di kucing di luar negeri nggak ada yang buntut pendek, nggak ada buntut. Iya. Kucing kita doang yang terondol. Iya, bisa nggak ada buntut itu kucing kita. Kucing luar nggak ada. Emang kamu udah pernah ke luar negeri? Orang bulenya ngomong di Bali itu. Bulenya ngomong aneh kucing sini kata dia nggak punya they have no tail. Oh, dia bilang gitu. Iya. No tail, nggak ada buntutnya, ya. Nggak ada buntut. Kalau kucing di luar, bulunya banyak, buntutnya panjang, ya kan? Nah sama dengan perkawinan, hewan kalau memang dia mau perkawinan, taruhlah dia contoh dia perkawinan dengan lain nama, ya. Iya, Dia harus satu rumpun. Iya. Misalnya kalau kucing ketemu sama singa itu mungkin agak-agak sama macan mungkin agak-agak deket lah, sama-sama jenisnya. Tapi kalau kayak onta mau kawin dengan macan nggak mungkin, udah nggak mungkin. Sapi mau kawin sama semut udah nggak mungkin. Ya, kalau dia ada jurusnya Tapi kesamaan. bagaimana ini bahasa bang? Jadi menurut abang ini Anjing dengan serigala bentar, mungkin. bentar. Ya. Hewan bang, apa Gajah namanya? dengan cacing. Tidak, maksud saya begini bang, kucing ini ya, kucing di luar negeri sama kucing di sini, kan abang bilang tadi tergantung anunya, Iklim. Ya. Berarti bisa nggak itu dikategorikan kucing di sana di luar negeri itu hewan endemik? Hah? Hewan endemik, Maksudnya? hewan yang ada di sana doang. Contoh ya, contoh seperti yang dikatakan hewan endemik tidak memiliki di pulau lain atau di luar di tempat lain. Contohlah anoa, kan itu nggak dimiliki oleh sebagai komodo, itu nggak ada kalau udah di pulau komodo sama anoa ada di Pulau Suto. Itu kan yang tersisa. Nah, sekarang Itu kan- asal komodo itu dari mana? Itu kan yang tersisa. Ya. Pertama, hewan itu dia kalau mau ke Australia atau ke Indonesia dia nggak butuh paspor, ya. Ya. Yang pertama tuh ya. Dia nggak butuh izin atau paspor enggak. Yang tersisa berkumpulnya di situlah. Asal muasalnya kita nggak tahu dari mana, entah dia migrasi atau gimana. Ya. Seperti misalnya orang mau ambil kayak burung apa jalak Bali itu harus ada sertifikat. Itu kan manusia yang buat. Iya. Manusia yang buat. Di aturan hewan nggak ada. Ya kalau dia jalan sendiri. Iya, dia mau terbang nggak ada. Tapi katanya begini bang, Ah. menurut sejarah memang Ikan di laut itu migrasi dia nggak butuh paspor. Mau dia mau kemana dia? Kan hewan endemik, Ah. anoa. Ya itu kan karena dia sudah terdampar di situ. Ya. Siapa bilang komodo berasal dari Pulau Komodo itu? Siapa bilang? Karena dia sudah terdampar di situ. Ya.
Nah, berarti Tidak, komodonya asalnya begini, dari Bang. mana? Bahasa hewan endemik. Endemik atau endemik hewan yang berasal memang dari situ, Bang. Enggak. Jadi semua karena Itu manusia yang mengkategorikannya. Tapi Hewan ini manusia, hewan ini bergerak. zaman tahun 70-an itu tercatat dalam sejarah ya. komodo itu pernah dihadiahin sama Soeharto untuk negara lain. Singapura, Thailand, Australia, sama Rusia, Uni Soviet zaman itu pernah dihadiahin komodo. Tapi nggak ada yang hidup di daerah-daerah itu. Cuman di Cuma di Indonesia, Resi. Itu pun di sana di Pulau Komodo itu di sini. timur. Gini deh ya. Memang kalau udah bicara hewan dengan tumbuhan itu bukan dunia kita, goib ya. Contohnya, gua nanam pohon ya di rumah gua itu nggak tumbuh, tapi kalau gua tempelin di deket di rumah Bang Ampan tuh yang karena banyak-banyak pohon yang lain hidup. Itu bedanya. Memang butuh kawan-kawan. Iya. Tanaman atau hewan tuh butuh rombongannya, memang butuh koloni sama kayak manusia. Cuma bedanya kalau kita bicara endemik itu kan kau bilang endemik itu cuma ada di sana karena dia terdampar di sana. Kita nggak tahu asal muasalnya dari mana. Enggak, bahasanya begini maksud saya bisa bertegas lagi Bang. Jadi karena ada yang Abang maksud ini karena terdampar di sana atau karena memang berasal dari sana? Enggak, Karena terdampar di sana. terdampar. Kenapa bisa? Kalau menurut saya ini- Karena gini, zaman Nabi Nuh itu semua rata sama air. Semua rata sama air, ya. Mati semua nih. Akhirnya terdampar nggak? Ah, ya sudah. Selesai kan? Oh, pernah ya dunia nggak hidup itu. Iya, semua mati. Kenapa? Nyampe manusianya mati, tinggal Syam, Ham sama apa? Yang turunan Nabi Nuh itu yang jadi kita semua ini. Nah, Bang, yang bisa dijawab ya. Tanya sama Bang. Iya. Asal muasalnya homo dari mana? Bisa jawab. Asal Itu sudah ada di zaman Nabi. Sudah ada di zaman Nabi. Itu istrinya Nabi Lut kan meninggal juga gara-gara pas apa? Kan terbakar tuh. Nabi istrinya Nabi Lut balik belakang. Nah juga dia. Jadi kalau ke agama mah ribet, ya ribet. Terlalu yang kita bicarakan tuh pertama goib, ya kan? Kedua terlalu banyak referensi dan kita juga nggak ada yang begitu paham. Berapa yang sisa dulu? Apanya? Di zaman Nabi Lut manusia. 3 lah keturunan Nabi, kan 4 anak Nabi Nuh. Yang 1 mati karena nggak mau ikut naik ke atas kapal. Syam, Ham sama siapa, Samud ya? Laki-laki semua. Laki. Terus wanitanya? Ya ada lah, masyarakat ada yang ngikut, maksudnya Oh, keturunannya. iya kan menyelamatkan diri, ya kan? Kaumnya itu ya hilang semua, badai besar. Nah, di sini yang mempercayai udah lumping itu kesurupan siapa? Udah lumping, ya. Ada penonton yang mempercayai kesurupan itu? Tunjukkan. Tunjukkan. Enggak, masalahnya gini boy ya. Kesurupan itu cuma adanya di kita, ya. Kabur kan nggak berani kan? Enggak, terus lanjut aja nanti itu. Di luar negeri nggak ada istilah kesurupan, kerasukan. Apa? nggak ada. Masukan setan itu sama ada di luar negeri. Iya, bukan kesurupan, ge. Ya kerasukan. Bukan kesurupan. Kerasukan. Bahasa mereka kerasukan. Iya, tapi menurut ilmu dokternya nggak ada. Itu gangguan psikologis, Itu di mental. Iya, mental. Itu di medis histeria tadi. Itu kan yang lu bicarakan ini kan sekarang itu goib. Gua percaya, Iya, sudah lu. gua itu iya. Dibicarakan
gue itu 50-50 kalau kuda lumping itu ya. Jadi kalau masalah kuda lumping, gue nggak percaya gitu. Menurut saya 50-50 juga. Saya nggak percaya. Iya, tapi kalau dibilang gue nggak percaya, gue lihat tuh. Jadi makanya 50-50 gue bilang. Taruh gue nggak percaya, tapi gue ngelihat kok orang makan beling, orang begini berdarah gue lihat, tapi nggak tahu itu entah itu tipu muslihat setan atau gimana. Karena zaman dulu itu yang paling bahaya itu zaman dulu itu nyampe nabi pun ini apa ngerasa susah gitu. Cepet dulu. Itu sihir, itu yang iya, itu yang bahaya. Itu goib juga, itu bantuan setan. Kita nggak percaya itu ada, ya kan? Bagaimana kita mau nyangkalnya? Al-Quran mau udah nyebutin setan tuh ada. Tapi kalau mencelakai manusia yang nyekek nyampe mati itu nggak ada. Kayak itu bang yang Tapi karena kita terlalu parno akhirnya ketabrak mobil atau jatuh dari gedung ada Ya. banyak. tapi anu bang begini bang, ini saya pernah rasakan bang. Saya ini dari Makassar, Sulawesi Barat. Iya. Sulawesi Barat. Hmm. Jadi saya ini bawa mobil bang, jam-jam 2 barangkali. Heeh. Itu saya coba itu yang pernah bilang. Dan sudah itu bang Cike, saya ditendang tuh. Jadi saya kurang memastikan, tapi saya sadar ini, oh cocok. Jadi saya lihat ada penjual saham. Nah, Bang Cike, Hmm. Cike. Ada penjual Iya. saham. Kan kalau perdebatan aku sama Abang kemarin itu apa? Syekh apa? Wali Songo ya. Nah, Iya. Bang Damar sekarang. Wali Songo ada berapa sebenarnya? Tahu? Ayo. Nggak tahu saya. Enggak, kalau perdebatan aku sama Bang Cike kemarin kan belum selesai nih. Kalau menurut aku 10, kalau menurut Bang Cike 9. Kalau menurut Abang berapa? Songo itu berapa? Songo 9. Terus Iya. kenapa didebatin 10? Udahlah. Enggak. 10-nya siapa? Ada Syekh. Syekh siapa itu? Si Bejenar. Nah, Ya 9 tuh sama si Bejenar. Kalau dia nggak masuk di daftar jadi masuk. Ini sama si Bejenar. Kalau dia nggak masuk di daftar jadi masukin boy. Dia jadi 12 nanti. Kalau nggak ada di daftar lu masukin. Terusin dong. Jadi Saya selusin. balik ke cerita. Wali rolas ya, Pak. Wali rolas jadinya bukan wali songo. Kembali ke anu itu bang, saya bertanya. Menurut abang. Jadi bang Cike tak orang-orang. Hah? Orang-orang. Orang-orang Asu-asu kalau orang sana bilang. nggak tahu gua. Apa itu hewan? Bukan yang gerinya segini tuh, yang ada kakinya suka menggerak anjing-anjing tanah itu bang. Oh iya. Nah. Dulu zaman dulu itu orang-orang. Apa sih? Masih ada sampai sekarang, masih banyak kita masih. Orang-orang apa sih? Anjing tanah. Ada, Anjing ada. tanah. Hitam Hewan kan? orang-orang ya? Ya, atau anjing tanah. Nah, itu sejarahnya dulu Sunan Gunung Jati itu, dan itu memang terbukti. Sunan Gunung Jati tidak sengaja nyangkul, bang. Oh iya, tahu gua, Ya, tahu gua. ada kan banyak kan di kampung di situ. Ah. Itu banyak itu. Nah, Iya. banyak kan biasa ada Ah. biasa. Nah itu kan ceritanya dulu Sunan Gunung Jati mau menyangkul menanam kan di Gunung Jati itu. Nah nggak sengaja kan orang-orang tempat lehernya kan dengan izin Allah itu Sunan Gunung Jati nyambung pakai serpihan itu apa namanya kayu jati. Dan sekarang terbukti setiap dipatahkan lehernya itu pasti ada kayu jatinya di dalam itu. Bagaimana menurut abang itu? Hah? Itu aroma masalahnya. Dan sampai sekarang itu orang-orang kalau dipatahkan bang masih ada kayu. Setiap orang-orang dipatahkan kayu terbukti memang secara ini ya ada kayu jatinya itu. Kayu jati gimana? Begini sebentar bang.
Itu belum ceritanya. Sunan Gunung Jati. Iya. Nyangkul. Oh. Nggak sengaja kan papa lehernya. Atas izin Allah disambungnya. Kan ada sekian kayu jati yang tipis itu kan. Itu disambungnya pakai itu. Dan sekarang itu sudah diteliti setiap orang-orang pasti ada itunya. Iya. Menurut abang gimana? Itu siapa yang neliti? Maksudnya Yang neliti siapa bahwa nyebutin itu kayu jati? sudah secara ini ya. Iya mana ini buktinya? Bukan. Iya. Kok Cari aja orang-orangnya kalau nggak ada nggak ada. Kayu jati di orang-orang. Kayu jati di orang-orang. Yuk. orang-orang Sejarah orang-orang. Kalau beras dari mana? Cina? Biar tuh buat tas juga. Yang unik sini. Jangan kental lur. Maxio aja dibuat sama dia. Sini. Maxi. Pintu-pintu. Nggak ada loh. Cuma ceritanya cuma ini doang. Cuma apa namanya? Cuma kisah Kalijaga dan Orang-orang. iya. Tapi yang menyebutkan setiap orang-orang itu ada kayu jatinya itu nggak ada penelitiannya. Kalau kisahnya iya ada. Tapi kalau yang menyatakan setiap orang-orang kalau dipatahin itu ada unsur kayunya, nggak ada orang ngucapinnya. Peneliti pun nggak ada yang ngomongnya. Cuma itu ada kayak plastik-plastiknya ya. Nah, Tulangnya itu. Tulang itu ya. itu bukan plastik. Iya. Kamu mau bilang itu kayu jati juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Oh, tulangnya itu. Ya, mungkin bagian dari tubuh dia, cuma orang ngomonginnya itu plastik. Ya, terserah. Tapi tulangnya itu ya. Iya. Tulang. Sama kayak orang-orang itu, ada kayu jatinya, tapi peneliti nggak nyebut itu kayu. Jadi kalau kamu mau percaya kisah itu nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak ada satupun orang yang ngomong bahwa terdapat kayu di dalam hewan itu, nggak ada. Tapi kalau anu Bang, tahu kaki seribu. Hah? Kaki seribu tahu. Kaki seribu tahu? Kalau belok kanan seberapa? Hmm? Apanya? Kalau belok kanan. Kaki seribu itu kan istilah aja, Ya. kakinya nggak tahu Anggaplah berapa kakinya jumlahnya. Anggaplah kakinya 1000. Ah. Maksudnya, kalau belok kanan sisa berapa ini Pak? Ya sisa 1000 lah. Salah, 999 Pak, kurang 1. Dipakai wesel. Kunci dalam tas yang di bawah. Kenapa? Jadi jangan semua diserap. Ya, Maksudnya saya ini Bang. nggak apa-apa semua diserap, tapi jangan semua dimakan. Iya. Iya. Maksudnya Ini Bang, tujuan saya malam ini adalah menjadi bahan referensi dan perbandingan. Iya. Jadi memang seperti yang gue bilang, yang gue yakini sekarang pun 100%, suatu saat bisa terbantahkan. Ya, karena nggak ada yang. Contoh lah lagu Indonesia Raya, ternyata aslinya bukan begitu ya. Iya. Pokoknya yang Itu kita kan baru terbongkar ya. lagu kita yakini ternyata dulunya benar, ternyata salah. Iya. Iya. Sekarang ini iya kita bisa bicara iya benar seperti ini. Nantinya kita nggak tahu. Iya, dimulai Begitu udah ditemukan lagi satu penelitian baru dan ternyata terbongkar salah, ya kan? Dulu orang ngeklaim, semua negara Inggris ngeklaim bahwa sepak bola berasal dari negara dia. Ternyata setelah diteliti Cina yang buat. Jauh sebelum mereka tahu budaya sepak bola. Tapi benar kayak itu sempat Indonesia ikut Piala Dunia di Hindia Belanda, benar kan? Benar, kalau itu kejadian sejarah. Tapi kita mewakili Hindia Belanda. Pada saat itu kan bukan Indonesia ya. Ya. Tapi posisinya kita bukan Indonesia. Iya Belanda ya. Tapi kenapa itu Bang Indonesia nggak pernah itu masuk ke Piala Dunia? Ya kalau itu udah masalah mau apa nggak mau aja, ya kan? Kita ini banyak loh, ribuan jutaan manusia di Indonesia ini
Banyak bener, kalau cuma nyari 11 orang gampang sebetulnya. Cuma masalahnya kita nggak mau itu aja. Pameng nonton siaran langsung rupanya. Tadi. Jutaan orang kita ini berapa juta kalau cuma nyari 22 orang untuk Pokoknya Daeng khusus perdebatan ada ya. Pokoknya debat dah pokoknya dah. iya, yang penting dia sehat. Ngisi ke kosong. Yang penting mah debat dah pokoknya ya. Ini ngomong layar tengah ini. Layar biasa. Kayak gini. Jadi apa ini bahasanya? Ya, apa lagi nih? Contoh udah. Udah. Ini apa? Banyak yang patah dia udah. Contoh. Saya tidak pernah mengklaim itu. Tujuan saya adalah asal podcast malam ini adalah Enggak, kau kan menjadi bilang bahan perbandingan. kalau itu saya nggak terima bang. Kalau Tidak, coto kalau kan awalnya. Bukan contoh, soto ya. Ya, kembali ke Soto masalah. atau coto udah dibahas. Udah. Atau bato udah. Udah patah, Terus apa lagi? Kucing udah. patah. Terus apa lagi? Kucing udah. Kucing, orang-orang. Udah lumping. Udah lumping. Ya. Terus Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo. Terus Sepuluhnya Wali Songong. Boy mah semua dimasukin, jangan deh. Jadi wali rolas nanti kalau ditambah-tambahin terus semua. Ya kan? ini belum apa nih? Yang belum ini, Mbak. Yang belum apa ini? Yang pernah saya dengar, yang pernah saya konsumsi ya. Ini sejarahnya benar itu enggak? Pulau Semarang Jawa bersama. Betul. Bukan laut. Selat. Selat. Nggak tahu gua. Gak ada selatnya betul. Dulu satu. Gua nggak tahu gua kalau gua. Jadi Sumatera sama Jawa tuh tadinya satu. Ada pergerakan kan Oh Krakatau ya? Iya. Sebelum ya. Jadi pergerakan dunia apa Kerak bumi ya? bumi itu bergerak. Makanya ada gempa bumi itu kan itu kan bergerak bumi itu bergerak. Logikanya masuk Itu. karena kita memang titik patahan, kita ini titik patahan. Rawan gempa itu daerah kita. Ternyata tuh Mana? Oh, ini ruang terusnya. Indonesia dengan sampai ke Jepang sana memang rawan gempa semua, titik patahan ini. orang dulu apa namanya Kalimantan, Sulawesi sama Indonesia menyatu, sama Pulau Jawa menyatu juga nih. Terus Singapura, Malaysia. Malaysia, Nah, ini tahun ini Kalimantan kan, Brunei terus sekarang. Kalau Brunei itu selamat kalau kata gua, selamat aja deh, makanya nggak pernah dijajah. Nggak kedetek, doi. Iya. Lain sama Thailand. Kalau Thailand dia Nah, enggak, dia bukan kena, dia memposisikan ini apa status quo. ya. Jadi dia di tengah-tengah nih, yang perang ini Ya. sama Oh ini. iya dia nggak kena di Iya. Thailand karena bebas jajahan. Bebas jajahan Thailand karena dia status quo, kebagi. Thailand nggak kena. Brunei hoki aja, nggak kedetek mah bahaya juga. Yang kedeteknya Kalimantannya. Hmm. Udah itu patah semua kan. Jadi biar gak pusing, makanya teman-teman. Beras dari mana beras ini? Dari Indonesia, Thailand beras ini. Kalau Pasti aja beras. gua rasa yang ngajarin nanam beras itu ya dari Cina sana, Dari Cina Bang Apis. karena Cina. kita dulu nggak kenal nyawa. Iya, bangsa-bangsa sana itulah yang ngajarin. Iya, kita makanya singkong. Beradab bener, di sana itu udah beradab, kita masih belum bisa pakai baju. Kalau ukuran terlalu
Gue lihat foto-foto di Renon sana, Museum Bali, raja-raja Bali itu lihat nggak ada yang pakai baju begini ya, pakai kemben segini kain. Begini Kalau raja anu, itu raja kelungkung, raja anu Buleleng. berarti wilayah negara terluas apa? Eropa lah. Yang Enggak. negara apa? Negaranya? Maksudnya apanya ya? Negara yang paling luas. Uni Soviet dulu. Oh, Dulu anu. ya, Uni Soviet. Sebelum dia pindah Rusia itu ya? Perluan. Enggak, Ge. Kalau yang paling luas mah ya Australia, satu benua dia kuasain. Uni Soviet. Australia coy, dia satu benua itu dia kuasain. Kalau Afrika dia masih berbagi negara-negara, berapa negara. Satu benua, cuman kan Nah. benua terkecil benua apa? Asia juga berbagi-bagi. Ya, kan Yang udah penting satu negara- benua dia negara kuasain paling kan. Oh, daratan itu ya, ya Iya, lupa iya, gua. daratan. Iya, daratan darat. Kalau Australia itu daratan semua, satu Kalau benua. sekarang nih di dunia. Nggak tahu gua. Kalau Indonesia sekarang ini, nggak tahu. kalau Indonesia ini luas airnya, Airnya. luas airnya, kawasan airnya. Daratan dikit. Kalau dulu yang terluasnya Uni Soviet. Mungkin kalau kata gua kayak yang terluas sih daerah Alaska sana kali, Kanada sana. Nama Tapi negara. dia terbagi-bagi. Ya, maksudnya nama negaranya loh. Dia Kalau negara yang kalau daratan yang nggak ada negaranya, ini Antartika. bukan negara yang paling luas. Iya, negara. Satu negara yang paling luas. Kalau zaman dulu Uni Soviet. Zaman dulu ya. Enggak, yang sekarang kita Kalau bicara sekarang nggak tahu. geografis ya. Nggak tahu. Mari kita browsing. Ini bisa jadi Australia. Kalau sekarang, Daratan tapi itu, Bu. iya. Tapi negara yang terluas kan. Bisa Jadi Australia. Kalau Jepang kan mereka kecil ya. Wah, Kecil. Jepang itu kecil pun berbagi-bagi pulau itu. Di masih banyak airnya juga. Kalau ukurannya Afrika itu berbagi macam-macam negara. Kalau Australia dia satu buletan itu punya dia semua. Satu benua itu. kalau sekarang Australia mungkin terbesar. Nggak ada yang ngacak-ngacak. Pokoknya mau nyampe ujung sana sampai ujung sana satu negara gitu. Nggak mau bagi dia. Pelit. Cup dewe. Cuma pahit juga daerah sana itu 4 musim coy. Negara semuanya ya. Pahit loh kalau pas lagi musim salju, aduh. Kalau penduduk terbanyak Cina, habis Cina India. Negara kemiskinan Bang. Hah? Negara kemiskinan. Ethiopia lah tetap masih megang. Negara terkumpul di dunia, India. Iya. Kapan? Ini dong apa yang bangkrut itu kemarin? Tantangan dia. Bukan, yang Enggak, kemarin ada bangkrut. itu yang penghasil tai burung itu kan yang dia ekspor terlalu berlebih. Oh, lu baca itu negara yang itu udah masuk ke ini dia, udah masuk ke bagian apa namanya? Satu negara lain. Ya. Sampai semua dikasih kayak jaminan kan maksudnya sekarang dan dunia itu kurang sekarang miskin. Gila, sampai itu Indonesia. Tidak, karena dunia itu gunung-gunung. Pokoknya kalau itu Ada negara yang memang dulunya kaya banget. gara-gara tai burung. Bang Damar, aku mau nanya sekarang, burung ketut itu memang ada nggak? Hah? Burung ketut, Nggak tahu, saya baru dengar juga. kan dari Makassar itu. Itu Kalau burung kuntul ada. ada burung itu. Burung ketut, burung Nanti puyuh, ada jalan. Oh, Burung ketutnya burung kutut. burung ketut dan burung wayan. Wih, mau nonton mau wayang. Iya. Ya bukan ngomongin Bang Wayan. Lu mah ada-ada aja. Burung ketut itu burung perkutut itu. Berarti Bang Damar nggak tahu berarti. bukan nggak tahu bukan anu. Ya berarti singkat aja lah. Sama kayak orang Menggala. Mana ada jembatan di Menggala? Cek. Menggala, nggak ada jembatan.
Jambat. Jambat ada. Jambat ya. Jambat. Jambat. Kalau Di nggak belakang cari nggak ada. kalau nggak jambat, jambat. Jambat. Ya, Kalau kalau jambat beda. Kan memang bahasa Lampung itu terpenggal-penggal, Bung, dari dulu. Iya. Jambat ada. Jambat. Kalau nyari jembatan nggak ada. Ya benar. Kalau jambat ada.